Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kelompok kami akan sedikit membahas mengenai ketahanan nasional. Langsung saja biar tidak lama-lama. Yang pertamanya ini kita akan membahas apa sih pengertian ketahanan nasional itu. Nah, ketahanan nasional merupakan konsep yang menggambarkan kemampuan suatu negara untuk bertahan dan melindungi kepentingan dari berbagai ancaman. Ancamannya baik dari dalam maupun dari luar. Ketahanan nasional juga tidak hanya berkaitan dengan pertahanan fisik dan keamanan dari ancaman militer, akan tetapi juga mencakup beberapa aspek, seperti aspek ketahanan pangan, energi, sumber daya alam, serta kemampuan untuk mengatasi krisis dan bencana. Nah, upaya untuk membangun ketahanan nasional memerlukan strategi yang holistik dan terintegrasi, melibatkan seluruh sektor masyarakat dan pemerintahan, dan juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak-pihak terkait, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Seperti itu. Untuk selanjutnya mengenai pokok-pokok pikiran dasar ketahanan nasional akan dijelaskan oleh teman saya. Pokok-pokok pikiran dasar ketahanan nasional. Konsep ketahanan nasional mengandung prinsip mendasar tentang bagaimana sebuah negara menghadapi tantangan dan menjaga kedaulatan serta keamanannya. Pokok-pokok pemikiran dasar ketahanan nasional ini meliputi yang pertama, kedaulatan dan keutuhan wilayah, di mana ketahanan nasional ini menekankan pentingnya mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah suatu negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Yang kedua yaitu keamanan militer. Aspek pertahanan dan keamanan militer menjadi bagian integral dari ketahanan nasional untuk melindungi negara dari potensi ancaman militer. Yang ketiga yaitu ketahanan ekonomi. Ketergantungan ekonomi yang kuat dan kestabilan ekonomi menjadi faktor penting dalam memperkuat ketahanan nasional yang mencakup diversifikasi ekonomi, ketahanan pangan, energi, sumber daya alam. Yang keempat, ketahanan sosial dan kemanusiaan. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, memperdayakan masyarakat, peningkatan kesejahteraan sosial, dan inklusi sosial adalah aspek penting dalam membangun ketahanan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. Yang kelima, ketahanan politik. Stabilitas dan tata kelola yang baik menjadi kunci dalam memastikan ketahanan nasional yang meliputi penguatan institusi negara, penegakan hukum, dan partisipasi politik yang merata. Yang selanjutnya yaitu ada asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional di sini ada 8. Yang pertama yaitu kedaulatan. Kedaulatan yaitu negara harus memiliki kontrol penuh atas wilayah sendiri dan keputusan-keputusan yang berkait. Yang kedua yaitu ada keamanan atau perlindungan negara, yaitu yang dimaksud di sini yaitu negara mempunyai dari ancaman eksternal maupun internal yang bersifat fisik maupun non fisik dengan militer. Yang ketiga yaitu ada kemandirian. Kemandirian di sini yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar negara tanpa tergantung pada negara lain, terutama dalam hal pangan, energi dan sumber daya strategi lainnya. Yang keempat yaitu ada kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di sini yang dimaksud yaitu masyarakat memiliki akses yang adil dan mereka terhadap layanan publik, pendidikan, kedaulatan, dan lapangan kerja yang baik. Yang kelima ada keadilan dan solidaritas nasional. Yang dimaksud di sini yaitu warga negara Indonesia harus memiliki kedaulatan dan identitas dan kepentingan nasional. Mereka bersedia untuk bekerja sama mendukung satu sama lain. Yang keenam yaitu ada kerjasama internasional. Meskipun di Indonesia memprioritaskan keadilan dan kemampuan negara, namun kerjasama dengan negara lain harus saling berterkaitan dalam bidang politik, ekonomi, komunikasi, dan lainnya. Yang ketujuh yaitu ada inovasi ketangguhan. Inovasi ketangguhan di sini dimaksud yaitu negara harus memiliki kemampuan untuk
beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategi dan teknologi, serta memiliki keberanian untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya dalam melindungi kepentingan nasional. Nah, di sini yang terakhir yaitu ada kehidupan berbangsa dan negara dalam berdemokrasi. Yang dimaksud di sini yaitu warga negara harus memiliki demokrasi yang kuat, inklusif, dan berfungsi untuk merupakan bagi ketahanan nasional yang kokoh, karena mereka memiliki prinsip aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk memastikan keamanan, stabilitas, dan kemajuan negara. Yang pertama yaitu ketahanan militer. Ketahanan militer di sini melibatkan pertahanan negara yang dibangun untuk menghadapi ancaman militer seperti polisi, tentara, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi di sini berkaitan dengan kemampuan negara untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, seperti pengelolaan sumber daya dan ketahanan terhadap krisis ekonomi global. Yang ketiga yaitu ketahanan politik. Ketahanan politik di sini mencakup stabilitas sistem politik, seperti pemerintahan yang baik dan partisipasi warga negara dalam proses politik. Ini juga memastikan bahwa negara dapat menghadapi ancaman internal dan ancaman eksternal. Yang keempat yaitu ketahanan sosial. Ketahanan sosial menyangkut kemampuan masyarakat untuk hidup harmonis, seperti menghargai keberagaman dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Ini juga termasuk upaya untuk menjaga keutuhan sosial budaya bangsa. Yang kelima yaitu ketahanan lingkungan. Ketahanan lingkungan mengacu pada upaya untuk melindungi dan melestarikan lingkungan alam, seperti pengelolaan sumber daya alam dan respon masyarakat terhadap bencana alam. Yang keenam yaitu ketahanan sumber daya manusia. Ketahanan sumber daya manusia lebih fokus pada pembangunan kualitas manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas tenaga kerja. Ini juga dapat mendukung pembangunan nasional dan daya saing global. Yang ketujuh yaitu ketahanan ideologi dan budaya. Ketahanan ideologi dan budaya berkaitan dengan pemeliharaan nilai-nilai Pancasila dan kebudayaan nasional. Yang kedelapan yaitu ketahanan teknologi dan inovasi. Ketahanan teknologi dan inovasi mengacu pada pengembangan dan pemanfaatan teknologi digital yang dapat mempermudah jalannya proses pendidikan serta proses yang dialami oleh masyarakat Indonesia. Semua aspek ketahanan ini saling terkait dan memainkan peran penting dalam memastikan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan saat ini dan tantangan di masa depan. Ketahanan nasional juga merupakan fondasi yang memungkinkan Indonesia untuk tumbuh dan berkembang sebagai bangsa yang kuat dan bangsa yang mandiri. Kedudukan ketahanan nasional sebagai fondasi utama dari keamanan dan keberlangsungan suatu negara. Ketahanan nasional juga memiliki beberapa aspek, contohnya seperti aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pertahanan. Ada beberapa fungsi ketahanan nasional. Yang pertama yaitu fungsi pertahanan, menjaga negara dari ancaman militer atau non-militer dari dalam maupun luar negeri. Yang kedua, fungsi ekonomi, menjaga ketahanan ekonomi dari krisis ekonomi. Yang ketiga, fungsi sosial dan budaya, mempertahankan keragaman budaya dari konflik kelompok yang bertentangan. Yang keempat, fungsi politik, menjaga kestabilitas politik untuk kedaulatan negara. Yang kelima, fungsi lingkungan dan sumber daya alam, menjaga sumber daya alam untuk keberlangsungan generasi yang akan datang.